Nah, salat gerhana ini disyariatkan tahun 10, Pak. Mungkin gerhana di zaman Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi beberapa kali. Cuma yang ada syariatnya. Karena pangkat Nabi pun, kalau belum ada syariat, tidak mau melakukan. Misalkan selama periode Mekah, 13 tahun, Nabi tidak pernah saum Ramadan. Kenapa? Karena syariatnya belum ada. Syariat saum Ramadan itu baru ada tahun kedua Hijriyah, artinya setelah Nabi 2 tahun berada di Madinah. Jadi pangkat Nabi saja, kalau tidak ada perintah dari Allah, beliau tidak mau melakukan satu ritual. Oleh karenanya nanti yang disebut dengan sohibu syariah, pemilik wewenang untuk menetapkan syariat, itu Allah. Nabi tidak. Nabi itu sebatas menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, innama alaikal balag, tugasmu sebatas menyampaikan saja. Nah, sementara sholat yang 5 waktu, itu disyariatkan tanggal 27 bulan ke-7 tahun 10. Artinya 2 tahun setengah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi syariat kusuf ini terjadi pada tanggal 29 bulan Syawal tahun 10. Dan terjadinya gerhana di zaman Nabi itu jam 8 lebih 30 menit dan bertepatan dengan wafatnya anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, in kasyafatis samsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi pada hari wafatnya Ibrahim. Jadi Nabi itu punya 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Yang perempuan Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Yang laki-laki Abdullah, Al-Qasim, kemudian Ibrahim. Yang paling besar itu Qasim. Makanya Nabi diberi kunyah Abul Qasim. Tetapi semua anak Nabi itu wafat lebih dulu daripada Nabi, kecuali Fatimah. Jadi Zainab wafat lebih dulu, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum wafat lebih dulu. Fatimah itu wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Fatimah wafat di bulan Ramadan, bulan ke-9. Nabi wafat bulan ke-3, Rabiul Awal. Dan 3 anak Nabi ini yang laki-laki semuanya wafat sebelum usia 2 tahun. Satu, ini memang qadarullah gitu ya, tidak lepas dari takdir Allah. Yang kedua, hikmah yang terkandung itu mungkin untuk menghilangkan pemikiran bahwa anak Nabi itu Nabi. Sementara Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Faqala nas, lalu orang-orang berkata, in kasafati syamsu limauti Ibrahim. Terjadinya gerhana matahari ini karena wafatnya Ibrahim. Artinya bukan hanya Nabi yang berduka, tetapi alam pun turut berduka. Begitu pemikiran sahabat-sahabat Nabi. Dan ini adalah keyakinan jahiliyah. Jadi walaupun mereka sudah lama Islam, tetap saja untuk hal-hal tertentu itu masih tersisa keyakinan-keyakinan itu. Makanya kalau kita melihat syariat gitu ya, ada beberapa perbuatan yang sebelumnya dilarang tapi kemudian diizinkan. Dan ternyata pelarangan itu sebagai tindakan pencegahan, jangan sampai nanti ritual jahiliyah kembali hidup. Umpamanya, orang-orang jahiliyah kalau datang ke kuburan itu bukan untuk mengingatkan dirinya akan kematian, bukan. Tetapi untuk minta-minta sama orang yang sudah mati. Itu orang jahiliyah begitu. Makanya Nabi melarang mereka. Nah, setelah Nabi melihat keislaman mereka sudah kokoh, nah kemudian Nabi menganjurkan. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Al-ana fazruha. Sekarang ziarahi kuburan itu.
fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, dan ternyata kalau lebih didalami, Nabi melarang ada alasannya, ada sebabnya, Nabi menganjurkan juga ada sebabnya. Dalam hal seperti ini, maka nanti berlaku kaidah hukum al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi bagaimana hukum ziarah kubur itu? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Kalau ziarah kubur niatnya untuk minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu haram hukum. Tapi kalau ziarah kubur untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mati seperti mereka, itu dianjurkan oleh Islam. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabat berkata demikian bahwa matahari ini gerhana dalam rangka turut berbelasungkawa, turut berduka atas wafatnya Ibrahim, maka Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi menciptakan benda, kalau bahasa Al-Quran itu berenang, itu menggantung tidak ada tali pengikat, mengambang tidak ada tiang penopang. Itu tentu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, kalau handphone ini mengambang karena ada penopang. Tapi matahari, bulan, demikian pula bumi mengambang gitu. Tidak ada tiang penopang, tidak ada tali yang mengikat untuk menggantung. Layan kasipani limauti ahadin wala lihayatihi. Keduanya, apakah matahari ataupun bulan, tidak gerhana karena kematian seseorang, juga tidak gerhana karena kelahiran seseorang. Karena keyakinan jahiliyah begitu, kalau ada bintang yang jatuh, ini pasti akan ada calon pemimpin yang akan lahir. Begitu pemikirannya. Fa'idha ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat matahari atau bulan itu gerhana, fad'ullaha, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, wasallu, dan hendaklah kalian sholat, hatta tankashifa, sampai kembali menjadi terang. Dalam riwayat Al-Bukhari, hatta tanjalia, jali itu terang, benderang. Walil Bukhari, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Bakrah, sabda Nabi, fasallu wad'u, salatlah dan berdoalah hatta yankashifa ma bikum, sampai kembali menjadi terang. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi. Hadisnya Muslim, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan salat kusuf, beliau menjaharkan bacaannya, jadi kayak Jumatan, dijaharkan. Nah, oleh karenanya nanti patokan gini ya, kalau dulu kan ada gini, kalau salat malam jahar, kalau salat siang sir. Itu tidak juga benar gitu ya, tidak semuanya benar, karena nanti ada yang salat siang jahar, Jumat itu salat siang jahar. Bahkan subuh pun sebenarnya itu salat siang, karena waktunya setelah terbit fajar itu sudah siang dan ternyata jahar. Kemudian ada salat malam sir. Ba'diyah Isya kan sir juga, kan itu salat malam. Nah, jadi Nabi menjaharkan bacaan pada saat salat kusuf. Fasalla arba'a raka'atin, lalu Nabi salat sebanyak 4 kali ruku. Fi rok'ataini, jadi rokaatin di sini ruku maksudnya. Fasalla arba'a rokaatin, lalu Nabi salat dengan 4 kali ruku, fi rok'ataini, pada 2 rokaat. Jadi 2 rakaat, 4 ruku, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud. Jadi kalau sujudnya normal, dalam 1 rakaat itu 2 sujud seperti biasa, tetapi yang berbeda dari salat-salat yang lain adalah mengenai ruku. Dalam 1 rakaat itu 2 kali ruku. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim,
Faba'atha munadiyan yunadi as-sholata jami'ah. Nabi mengutus orang untuk menyeru, memberitahu as-sholata jami'ah. Mari kita melakukan salat berjamaah. Nah, jadi siapa dan kapan as-sholata jami'ah itu dilakukan? Pada saat terjadi gerhana, tapi bukan di masjid. Di kita suka terbalik. Ketika salat gerhana tidak ada seruan as-sholata jami'ah, tapi ketika salat id ada. Walaupun tentu itu bukan di masjid. Upami ayeuna nama as-sholat jamaah teh termasuk nanti bentuk pengumuman. Pengumuman misalkan itu ya, besok akan terjadi gerhana jam sekian. Nanti akan mengadakan masjid ini salat gerhana, mulai takbiran jam sekian. Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, in khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi. Fasalla, lalu Nabi salat. Faqoma qiyaman tawilan, lalu Nabi berdiri sangat lama. Nahwan min qiraati suratil Baqarati. Kurang lebih selama membaca surat Al-Baqarah. Nah, ini seolah-olah seperti bertentangan. Kalau menurut penuturan Aisyah bahwa Nabi menjaharkan bacaannya. Tetapi ternyata dalam hadis ini bukan Nabi membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama, bukan. Tapi redaksinya Nabi berdiri lama. Seukuran dengan membaca surat Al-Baqarah. Bukan dalam artian Nabi salatnya sir, tetapi perlu kita ingat bahwa di zaman Nabi belum ada pengeras suara seperti sekarang. Maka tidak mustahil keterangan ini itu disampaikan oleh orang yang berada sapnya jauh dari Nabi. Faqoma qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Jadi rakaat pertama Nabi berdiri sangat lama. Lamanya itu kira-kira selama membaca surat Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya ya, baca Fatihah tidak? Itu kan. Tentu baca. Kan di sini tidak disebutkan. Walaupun tidak disebutkan, tetap Nabi baca. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah biasa, apalagi dinyatakan sebagai rukun, kalaupun tidak disebutkan, berarti bukan dalam artian tidak dilakukan. Jadi suatu yang sudah biasa, apabila suatu saat tidak disebutkan, bukan berarti tidak dilakukan. Tidak disebut karena orang paham, tidak disebut pun pasti tidak akan orang salah dalam memahami. Contoh ya, punten ya contoh. Nah, saya bertemu dengan Pak RT di pasar pakai baju hijau. Di celana tidak? Pakai pasti itu ya. Walaupun tidak disebut. Itu ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah biasa. Saya di Jakarta seminggu mampir di rumah anak. Terus nanti diajak main, diajak jalan-jalan, diajak shopping gitu ya. Rekreasi. Tapi tidak disebutkan buang air besarnya. Apa selama seminggu tidak buang air besar? Tentu bukan demikian pemahamannya. Nah gitu. Jadi Nabi berdiri lama selama membaca surat Al-Baqarah. Bukan berarti Nabi tidak membaca surat Al-Fatihah. Summa raka'a ruku'an tawilan, lalu Nabi ruku dan rukunya juga sangat lama. Sampai nanti Siti Asma ya, kakaknya Aisyah itu sampai pingsan, Mbak. Ikut salat pingsan gitu. Mun mangawe rakaat kahiji Al-Baqarah. Jadi setelah membaca surat Al-Baqarah lalu Nabi ruku'an tawilan. Tsumma rafa'a, lalu Nabi bangkit dari ruku. Faqoma qiyaman tawilan, lalu Nabi berdiri sangat lama. Nah, muncul lagi pertanyaan, berdiri saja? Tidak.
Jadi kembali lagi baca Fatihah, kemudian baca lagi surat. Wa huwa dunal qiyamil awwali, tetapi lamanya tidak selama berdiri yang pertama. Jadi qiyamnya 2 kali dalam 1 rakaat itu. Jadi nanti istilah-istilah dalam sholat itu ada takbiratul ihram. Nah, berdiri setelah takbiratul ihram sebelum ruku disebutnya qiyam. Kalau nanti bangkit dari ruku sebelum sujud itu namanya i'tidal. Walaupun sama-sama berdiri, Pak. Jadi faqoma qiyaman tawilan itu bukan i'tidal. Tapi qiyam dalam sholat, berdiri selain i'tidal. Kemudian summa roka'a ruku'an tawilan, lalu Nabi ruku. Ini ruku kedua dalam rakaat pertama. Wa huwa duna ruku'il awwali, tetapi lamanya tidak selama ruku yang pertama. Summa sajada, lalu Nabi sujud. Summa qoma qiyaman tawilan. Nah, setelah sujud lalu Nabi berdiri. Sujudnya sekali? Ya tentu tidak. Sama begitu 2 kali. Lalu berdiri lama, wa huwa dunal qiyamil awwali, tetapi berbeda dengan lamanya yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, lalu Nabi ruku lama sekali. Ini rakaat kedua. Nabi ruku, bangkit dari ruku, kemudian berdiri lama. Artinya secara ringkas bahwa salat gerhana itu dalam 1 rakaat 2 ruku, 2 sujud. Jadi dalam 2 rakaat 4 ruku, 4 sujud. Summa rafa'a ra'sahu summa sajada summan sorofa, setelah selesai sholat wa qad tajallati syamsu, dan matahari sudah kembali menjadi terang. Nah, justru Nabi melakukan khutbah gerhananya itu setelah gerhana matahari selesai. Di urang kumaha tuh, urang mah khutbah beres, gerhana masih keneh gitu. Dan maca surat tepang panjang nasabihis. Nyata sawios ya, bukan berarti mesti bertepatan atau mesti berlebihan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa salat gerhana itu karena memang kejadiannya juga langka, seperti salat jenazah, seperti salat Idul Fitri, itu kan ritual tahunan. Jadi seringkali lupa, makanya perlu caranya itu diingatkan terlebih dahulu. Jadi secara garis besar bahwa salat gerhana itu 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Nah, nanti ada hadis lain, salat gerhana itu 2 rakaat, 6 ruku, 4 sujud. Jadi 2 rakaatnya sama, 4 sujudnya sama. Tapi ada perbedaan itu, ada yang 4 ruku, ada lagi hadis yang menyebutkan 6 ruku, 8 ruku, ada lagi 10 ruku. Nah, ini bukan pilihan. Berbeda nanti dengan qobla duhur gitu ya, ada 2, ada 4. Pada Jumat ada 2, ada 4. Nah, itu pilihan karena Nabi melakukan salat qobliyah duhur itu berkali-kali. Tapi gerhana itu terjadi di zaman Nabi cuma sekali. Lalu ada keterangan yang berbeda, berarti ini bukan pilihan. Berarti nanti ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Dan kalau kita lihat secara periwayatan bahwa yang kuat itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa salat gerhana itu prakteknya adalah dengan 2 rakaat, 4 ruku, dan 4 sujud. Kemudian wa Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala mahabbatir rihu qattu, tidak ada angin yang bertiup kencang illa jassan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, melainkan Nabi itu naon jasa itu mun urang namanya deku naon, duduk tetapi bertumpu kepada lutut dan telapak kaki. Mun deku dina bahasa Sunda mah. Waqala, dan Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu rahmatan wala taj'alha adzaban. Allahumma ja'alha rahmatan, ya Allah jadikanlah angin ini rahmat.
wala taj'alha adaban, dan jangan engkau menjadikan angin ini sebagai adab. Nah, jadi kalau secara keseluruhan nanti rangkaian ketika terjadi gerhana itu kan nanti awal gerhana, akhir gerhana, nanti ada puncak gerhana. Kalau total itu kan awal gerhana, nanti awal total itu. Awal total itu ketika matahari benar-benar tertutup oleh bulan atau sebaliknya. Jadi ritualnya nanti pertama diawali dengan takbiran dulu. Takbirannya sama seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah selesai takbiran, nanti diteruskan dengan sholat gerhana. Caranya seperti tadi. Kemudian setelah sholat gerhana ada khutbah gerhana. Kemudian setelah itu ada sodakoh. Jadi pengumpulan dana secara spontan. Dan dibagikan kepada fakir dan atau miskin. Gitu. Tapi tidak mesti waktu itu juga, bisa besoknya, bisa lusanya. Nah itu kaitan dengan syariat gerhana. Nah, Nabi itu sampai ketika terjadi gerhana itu menggusur pakaiannya. Mun rusuh gitunya, ibu-ibu mun rusuh zaman baheula kalau jalan nepi ka punten nyingsat gitu disebut nanti bakat kurun. Nah, Nabi mah seperti itu. Kenapa? Karena tentu tingkat keimanan dan pengetahuan Nabi lebih daripada kita. Kita hanya sebatas melihat terjadi gerhana, itu mah fenomena alam, biasa. Tetapi bagi para ilmuwan yang tahu ini satu kejadian yang sangat luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah, dan ketika salah satu gaya gravitasinya kalah, maka akan terjadi kehancuran. Eta heula mangga bilih patarosan tentang salat gerhana atau masalah-masalah lain, mangga. Ya, di masjid. Ya, tetapi salat gerhana itu sebenarnya seperti salat Jumat di masjid, tetapi boleh juga di luar masjid. Jadi gerhana ini terikat oleh waktu. Kapan pelaksananya? Ketika terjadi gerhana. Tetapi tidak terikat oleh tempat. Oh, di masjid. Tapi intinya salat gerhana berjamaah. Makanya ada seruan as-sholata jami'ah. Boleh tidak salat gerhana sendiri? Tidak bisa. Seperti tidak bisanya salat Jumat sendiri, tidak bisa salat Id, Fitri atau Adha sendiri. Jadi itu salat gerhananya sunat, tapi berjamaahnya wajib. Sama seperti Idul Fitri, Idul Adha itu sunat. Maka umumnya di kita menyebutnya salat itu salat sunat. Mudik, sumuhun mudik, mudag sunat di lembur gitu ya. Nah, memang hukumnya sunat, tapi berjamaahnya wajib. Nah, jadi boleh dilakukan di masjid. Kalau tidak ada, misalkan di lapangan badminton, di ruang terbuka juga boleh. Ya, ya, ya. Dari awal gerhana, ya awal gerhana sampai nanti akhir gerhana. Jadi kalau misalkan di zaman Nabi kan jam 08 lebih 30, tanggal 29 bulan Syawal tadi itu, ketika wafatnya Ibrahim, itu dimulai takbirnya itu sejak terlihat gerhana gitu ya. Kalau dulu kan manual ya, kalau setelah dihitung ya kita bisa lihat. Jadi setelah terhitung, mestinya orang Bandung itu atau orang Indonesia itu bisa melihat gerhana. Bagaimana kalau mendung sampai tidak terlihat? Tetap saja. Nah itu jadi sekarang mah sudah serba canggih itu sampai kalau di kalender-kalender itu astronomi ahli hitung itu sudah menunjukkan ini awal gerhana, kemudian ini awal total gitu ya, akhir total dan akhir gerhana. Itu sejak awal gerhana, bukan sejak awal total, sejak awal gerhana. Betul, dari ya kalau gerhana umpamanya totalnya ya kita tidak hitung puncaknya, tapi dari awal sampai akhir umpamanya durasinya 2 jam misalkan, yang selama 2 jam itu dari mulai detik pertama gitu ya, nah itu disyariatkan untuk takbiran. Biasanya kan kalau ibadah itu
Ya. 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 Jadi nanti ada ibadah-ibadah yang disebut secara khusus itu ya. Misalkan salat 2 rakaat qabla subuh itu disebutkan. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qabla subuh itu pahalanya lebih utama daripada apa? Ya, daripada dunia dan seisinya. Itu kan khusus, Pak, khusus disebutkan khusus. Tapi qabla duhur tidak disebutkan. Ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya itu tidak disebutkan. Tetapi bukan berarti tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan, tidak ada pahala. Semua ada pahala. Nanti ada yang sifatnya global gitu ya. Tadi misalnya menyatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap perbuatan baik apakah secara syar'i atau secara adat itu sedekah dan bernilai pahala. Kemudian nanti ada lagi innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, pahala-pahala bisa menghapus, menggugurkan dosa kesalahan. Artinya bahwa perbuatan baik apapun pasti itu akan ada pahalanya. Nah, dan tentu nanti ketika disebutkan itu, ini berarti pahalanya lebih besar. Jadi nanti pahala itu berbeda-beda. Qobla subuh dengan qobla duhur beda, Pak. Apa bedanya? Satu, waktunya sudah beda, namanya sudah beda, gitu ya. Kemudian Nabi itu tidak pernah meninggalkan qobla subuh. Dalam keadaan apapun. Keadaan sapar sekalipun, Nabi tidak pernah meninggalkan qobla subuh. Nah, qabla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ketika safar Nabi tidak pernah lakukan itu. Nah, jadi semuanya ada padilahnya, cuma ada yang disebutkan secara khusus, ada nanti padilahnya disebutkan secara berdasarkan dalil yang sifatnya umum. Ya. Nah, itu. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika ruku, ketika sujud gitu ya. Itu disebutkan bahwa Nabi pada saat terjadi salat gerhana itu rukunya selama membaca 50 ayat Al-Quran. Jelaskan bacaannya tidak disebutkan, tetapi ini hanya sebatas mengukur lama. Ya. Jadi kalau membaca ayat sebanyak 50 itu kurang lebih memakan waktu 10 menit kurang lebih. Artinya dengan kata lain, rukunya itu 10 menit. Sujudnya 2 kali 10 menit, 2 kali ruku 10 menit. Jadi dalam 1 rakaat, ruku, 2 sujud itu sudah 40 menit. Bacaannya Al-Baqarah. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi itu? Termasuk juga nanti pada saat salat tahajud ya, sama. Kadang-kadang Aisyah menyebutkan ruku Nabi, sujud Nabi pada saat salat tahajud itu selama kalian membaca 40 ayat. Hanya kurang lebih segitulah, 10 menitan lama ruku, lama sujud Nabi itu. Nah, bacaan ketika ruku, bacaan ketika sujud ya. Itu kan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Disebutnya tasbih. Nah, nanti tasbih dalam ruku itu minimal sekali. Hadis yang menyebutkan minimal 3 kali, riwayat Abu Daud, dhaif hadisnya. Nah, kemudian kalau Nabi dalam salat berjamaah, umumnya beliau membaca 10 kali tasbih. Kata Anas bin Malik kan umurnya panjang ya, 103 tahun, sampai beliau mengalami juga hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata Anas, sepeninggal Nabi, aku belum pernah sholat bermakmum di belakang orang yang sangat mirip sholatnya dengan sholat Nabi. Kecuali pemuda ini, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu salatnya mirip dengan Nabi, ketegasannya mirip dengan kakek Umar bin Khattab. Keilmuannya juga begitu. Makanya ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz itu, kalau dalam istilah dinasti Umayyah itu Umar II disebutnya, sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Nah, jadi kata Anas, sepeninggal Nabi aku belum pernah sholat di belakang orang yang salatnya sangat mirip dengan Nabi kecuali pemuda ini. Fahajartu fi ruku'ihi wa sujudihi asyra tasbihatin. Aku memperkirakan pada saat ruku dan sujudnya dia membaca 10 kali tasbih. Artinya ini
menjadi isyarat bahwa Nabi itu secara umum kalau dalam salat berjamaah rukuknya 10 kali tasbih. Nah, tetapi dalam tahajud tadi ya, Nabi rukuknya membaca 10 kali membaca lama sujud Nabi, lama ruku Nabi sekira kalian membaca 40 ayat. Nah, oleh karenanya dari beberapa hadis ini bahwa tasbih pada ruku pada sujud itu minimal sekali. Nabi 10 kali. Tetapi lebih lama, lebih banyak tasbih itu lebih baik. Jadi tasbih itu tidak terbatas, minimal 1 dan tidak terbatas. Walaupun tentu Nabi memberikan aturan, kalau kamu salat berjamaah, ya perhatikanlah, di antara makmum itu ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang punya keperluan. Kalau salat sendiri silahkan. Karena Nabi pun itu dalam tahajud itu 10 kali selama membaca 40 atau 50 ayat. Tapi kalau salat berjamaah 10 kali tasbih. Adapun salat khusuf, salat gerhana ini kehususan. Karena Nabi mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Bahkan ketika terjadi gerhana itu kan diperlihatkan kepada Nabi itu surga dan neraka. Makanya setelah selesai sholat, sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika engkau ruku, kami melihat engkau mundur beberapa langkah. Dan ketika engkau i'tidal, kami melihat engkau jinjit, seperti mau meraih sesuatu. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku neraka. Dan diperlihatkan kepadaku neraka ketika kalian melihat aku mundur. Karena aku takut oleh jilatan apinya. Juga diperlihatkan kepadaku surga, dan aku melihat, aku ingin memetik buah anggur surga itu. Dan ketika itulah saatnya kamu melihat aku jinjit. Dan seandainya buah surga itu real berarti ya, bukan bayangan, bukan halusinasi. Kalau anggur surga itu aku petik dan kalian bisa mencicipinya, maka selesailah umur dunia sampai di sini. Ya tentu, kalau kenikmatan surga sudah bisa dinikmati ya sudah, berarti kehidupan dunia sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu tahajud gitu lama sujud deh gitu ya. Subhana rabbiyal a'la. Mau dihitung gitu pokoknya mas selamanya saja. Enggak, silakan. Boleh, itu lebih baik. Ya, atau nanti bisa juga ketika sujud itu kan membaca doa selain doa yang baku. Nah, kalau ruku kan tidak bisa, ruku mau berdoa. Itu ya, kalau ruku pasti subhana rabbiyal adzim. Itu. Ya, boleh. Mengenai kedua sholat sunat yang populer di kalangan mazhab Syafi'i itu sholat tasbih dan sholat taubat. Ya. Mereka kan meyakininya hadisnya sahih. Ya. Bahkan mazhab yang lain gimana Pak? Ya. Jadi ada 3 bahkan, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Itu umum di kalangan masyarakat. Bahkan ada yang sangat parah juga, Pak. Sholat fardu mah nggak pernah, tapi sholat hajatmu tiap hari, Pak. Ada yang begitu. Karena kalau sholat hajat itu, apapun yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata setelah diperhatikan, dicermati, memang sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat, itu hadisnya dhaif. Nah, tetapi kenapa masih juga ada yang melakukan? Karena masih ada yang berprinsip dhaif juga hadis. Seperti qobla Jumat, Pak. Qobla Jumat itu parah dhaifna teh. Ada rawi tukang bohong, ada rawi kadzab. Hadis nangnya maudu mah. Hadis palsu gitu ya. Tapi orang tetap melakukan. Dan anehnya teh salat intidor tidak pernah dilakukan padahal sahih hadisna gitu. Tapi qobla Jumat dilakukan padahal dhaif hadisnya. Nah, sebenarnya mereka juga tahu begitu ya. Tahu, kami juga tahu hadisnya dhaif. Tetapi ini untuk kehati-hatian saja. Mungkin hadisnya dhaif, tetapi sebenarnya Nabi melakukan. Padahal untuk kasus seperti ini, perkara-perkara yang meragukan bukan dilakukan, tapi tinggalkan. Karena Nabi sendiri menyatakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin.
Jadi kenapa masih ada juga yang melakukan padahal hadisnya doib? Karena itu tadi masih ada yang berprinsip doib juga hadis. Atau nanti kalau di kalangan JT ya, di kalangan JT yang buku pegangannya adalah kitab Fadhilul A'mal itu, jamaah tabligh itu, banyak hadis doib. Nah, tapi kenapa diamalkan juga? Ini sebatas fadilah amal saja. Itu makanya judulnya Fadhilul A'mal, ada fadilah buku pada Fadhilul Salat, Fadhilul Zakat gitu ya. Nah, cuma permasalahannya kalau hadisnya doib, dari mana kita yakin bahwa Allah akan memberi pahala? Sementara yang menjadi landasan hukumnya juga lemah. Pak, mengenai kedoliban hadis itu kan pertanyaannya relatif. Jadi memang kita membuka wawasan lebih luas itu ya dari antar mazhab itu ya. Ya. Ini sholat kunut subuh gitu kan. Kunut subuh itu kan karena setelah baca hadis itu hadisnya sama. Jadi di wajib tadi dipakailah rujukannya dari Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu mensahihkan kunut subuh gitu. Sementara kan kalangan doib gitu Pak ya. Nah jadi kadang-kadang bingung ini bahwa itu sangat relatif gitu. Relatif gitu. Karena mazhab tadi itu banyak yang sahihkan beberapa hadis. Karena mazhab Hambali doibkan itu yang dikatakan gimana? Apakah ada pilihan? Iya. Dan pilihannya mana yang kita mau pilih? Mazhab Hambali atau yang Syafi'i? Ya. Dapat ulama-ulamanya, Pak. Ya. Jadi tentu mensikapi perbedaan pendapat itu kita mesti bersikap objektif. Ya, kalau milih madhabnya berarti subjektif nanti. Jadi yang dipilih bukan madhabnya, kita lihat argumennya. Adapun mengenai perbedaan dalam penilaian sebuah hadis, ini doib, ini sahih. Nah, termasuk juga nanti mengenai hadis riwayat Muslim, Pak, mengenai saum Syawal, itu kan diperselisihkan. Sampai ada, mohon maaf ya, Ustadz Soimun itu, yang pengisi di Radio RRI, beliau menyatakan hadis nyawalan itu doib. Jadi istilahnya perbedaan para ulama tentang menilai sebuah hadis, kata ini doib, itu suatu hal yang sudah biasa. Nah, lalu sikap kita bagaimana gitu? Tentu bukan ada saya mah madhab A, saya mah madhab B. Kan tentu bukan begitu. Tapi kita lihat argumennya kenapa ini mensohikan, kenapa ini mendoibkan. Dan jelas ini tidak bisa dikompromikan. Nah, karena nanti tidak mustahil ada ilmu-ilmu yang si A sudah tahu, si B belum tahu. Ada yang begitu. Kayak begini sajalah. Parlan, nanti kalau Parlan kalau masuk tol Padalarang Cileunyi gitu, itu bisa keluar sekarang di Gede Bage, exit tol Gede Bage sudah dibuka itu. Misalnya gitu. Meni pede saya tanya nganepikeun eta berita. Lalu ada lagi berita. Belum, Pak, belum dibuka. Saya baca di koran. Itu juga baca di koran. Ternyata dia mah bacaannya lebih banyak, oh ternyata ini masih hoax gitu ya. Sempat dibuka tapi kemudian ditutup lagi. Misalkan gitulah, kayak begitulah menimbang berita-berita itu. Nah, jadi ketika ada satu permasalahan yang dinilai berbeda oleh para ulama ahli hadis, nah tentu nanti yang kita lihat tuh kadang-kadang ada fakta-fakta yang diketahui oleh si A tapi tidak diketahui oleh si B. Makanya kadang-kadang, jadi pengadilan juga begitu. Makanya hakim itu mendatangkan, menghadirkan kedua belah pihak untuk beradu argumen. Karena kadang-kadang ada si A memiliki argumen, si B tidak. Jadi bukan boleh pilih gitu ya, bukan boleh pilih dalam artian, saya mah madhab Syafi'i, pokoknya saya mah ikut saja. Nah itu kan jadi subjektif kalau begitu. Padahal dalam menilai masalah, mesti yang kita lihat itu adalah permasalahannya, objeknya. Sementara segitu heula, insya Allah nanti kita akan masuk